Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan berangkat menuju Cilegon dan juga ke Anyer. Kita lanjutkan setelah itu ke sana. Jadi pada pagi hari yang indah ini kita akan mengunjungi dua lokasi di daerah Cilegon dan Anyer. Kurang lebih sekitar 1,5 jam perjalanan ke Cilegon, kemudian dilanjutkan tidak lama ke Anyer. Kita akan ke dua tempat, ke tempat daripada Bapak Hotman dan juga Bapak Badru Salam, ya. Nah, kita akan siap-siap apa saja yang akan kita bawa, kita lihat ya. Baik, di sini sudah disiapkan di satu styrofoam ini. Itu ada pesanan dari Bapak Hotman sebanyak 3 set indukan. Itu berarti kurang lebih ada 3 kali 8 ya. Jadi ada 24 ekor. Dan kemudian di sini juga ada pesanan dari Bapak Badru Salam, sama juga 3 set, dan juga ada pesanan pakan. Oke, mari kita masukkan ke mobil. Oke, sudah masuk semua. 2 styrofoam, pakan, kemudian juga perlengkapan untuk alat tes, ya, alat tes oksigen dan alat tes pH dan yang lain-lainnya. Oke, kita siap berangkat. Oke, sekarang kita sudah sampai di tempat Pak Badrus. Kita mau menuju ke farmnya. Jadi di sini saya belum ada informasi nih. Cuman dari yang saya lihat kelihatannya ada kolam-kolam terpal. Ini kolam-kolam terpal. Ini isi ikan ya, Pak? Oh, lele ya? Oh ya. Oh, oke. Nah, ini sambil lihat aja, ini ada kolam-kolam lele. Ini menggunakan terpal dengan kerangka besi dari besi yang biasa untuk ngecor. Ya, sebagai dindingnya, sehingga dengan cara ini kolam terpal ini bisa diisi dengan jumlah air yang lebih tinggi. Ya, kalau terpal tanpa kerangka seperti ini, maka dia nggak bisa diisi airnya dengan ketinggian yang cukup dalam. Di sini ada beberapa terpal dengan ada beberapa tiang besi untuk penguat dari kolam terpal ini. Ini diameter berapa nih kolam terpalnya? 7 meter. 22 meter persegi. Oke, mau ditaruh di mana rencananya? Di sini yang udah siap di sini. Oh, di sini ya. Oke, yuk kita lihat. Ini juga udah ada yang nolak juga sih kemarin yang beli sebagian, ada indukan yang udah Iya. keluar ini. Ini bagus sekali, Pak. Jadi ini kolam terpalnya memang udah bagus, tebal dengan rangka besi. Nah, saran saya sih sebaiknya airnya dinaikkan saja, Pak. Jadi nggak terlalu cetek. Oh, berapa senti itu? Kira-kira tinggi semaksimalnya aja. Jadi gini, Pak. Prinsipnya adalah kalau kolam ini dalam, kita ambil yang semaksimalnya. Oh, Supaya apa? Supaya volume air banyak dan nanti kita bisa bikin di dalam itu tempat sembunyi bertingkat. Jadi misalnya kayak Bapak taruh nanti ini ada pipa paralon ya. Nanti misalnya di atasnya ntar ada apa lagi, kita kasih bahan misalnya plastik atau apa, terus nanti ada pipa lagi, pipa lagi bertingkat. jadi yang kangkap tuh di bawah tuh. Enggak. Jadi nanti yang penting kita pemberian oksigen, nanti sistemnya tinggal kita atur mau pakai gelembung atau sistem mau menggunakan pompa. Nah, kalau mau menggunakan pompa kan nanti dari dasar dia tembak ke atas, misalnya masuk ke filter, jatuh lagi ke bawah misalnya gitu ya. Nah, itu kan berarti oksigen udah nyampe ke paling atas sampai paling bawah semua dapat gitu. Tapi kalau misalkan nggak pakai filter, cuma gelembung gini di bawah gitu. Nggak apa-apa. Nah, kalau cuma sistem gelembung saja, nah kotorannya di dasar kolam kalau bisa disedot. Nah, kelebihan daripada kolam terpal yang bulat ini atau bak yang bulat adalah dia ini kalau misalkan kita kasih arus sedikit, itu dia kotoran biasa akan ngumpul di tengah.
Jadi bisa juga dikasih arus sedikit, nanti dia biar agak muter di tengah, nanti setelah ngumpul di tengah baru disedotnya di satu tempat misalnya gitu. Bisa seperti itu. Jadi sayang Pak, ini kan baknya tebal nih, pendek apa tinggi. Heeh. Nah kalau lobsternya kan sifatnya dia nggak bisa berenang. Jadi dia itu akan selalu ada di dasar kolam, begitu. Nah kalau kita tempat ngumpet cuma satu lapis begini, ya udah ya cuma ada di dasar kolam aja. Dia nggak naik ke atas begitu. Sehingga air daerah yang di atas ini nggak bisa dimanfaatkan. Tapi kalau misalkan bertingkat itu pakannya dia nyari sendiri. Nyari sendiri nggak masalah. Kalau misalkan pakai parang itu kan pasti nyangkut kan? Ya, jadi gini Pak caranya. Jadi misalnya nanti air udah naikin. Nah, Bapak bisa bikin bertingkatnya begini. Jadi lantai bawah hampir penuh tempat ngumpet. Paling sisain di tengah yang kosong. Nanti setelah itu di lantai 2 nggak sampai segini, lantai 2 segini. Segini. Lantai 3 segini. Lantai 4 segini. Jadi nanti kayak terasering Pak. Jadi nanti atas segini, nanti bawah nyampe segini, bawah segini. Jadi bawah lebih panjang, atas lebih pendek, atas lebih pendek lagi. Jadi kalau Bapak tabur pelet, nanti ada yang jatuh di lantai atas, jatuh lantai 2, lantai 3. Jadi dia turun ke bawah gitu ya? Betul. Jadi gini Pak, nanti misal di atas ini kalau Bapak ada terpal lagi juga boleh. Misalnya ada terpal, jadi ntar dilapis terpal, terus dipakai tempat ngumpet lagi. Atau kalau nggak terpal, apa yang agak keras gitu ya, plastik atau apa, buat lantainya. Tapi ada cara kedua Pak yang lebih praktis, yaitu pakai paranet anggrek. Jadi pakai paranet anggrek, Bapak gantung pakai tali di sini nih. Jadi dari sini tali, di sini tali, misalnya di sini tali, nanti di atas tali ini digantung. Jadi gini caranya, coba mungkin ada contoh nggak? Ada paranet. Nah, ini coba nih, misalnya contoh ya, paranet ya. Ini ada kolom juga. Kalau itu kan selalu pendek ya airnya ya? Pendek Pak, sebaiknya dimaksimalin karena gini, satu sisi pertama kalau airnya dalam, kita bisa bikin kolamnya bertingkat. Yang kedua adalah kalau airnya dalam, tempat ngumpetnya bisa bertingkat. Jadi dia lobster nggak cuma main di bawah, main di atas. Jadi seakan-akan kolamnya jadi lebih luas kayak gitu. Nah nanti maksud saya gini, jadi misalnya nanti tadi udah yang di kolam tadi tuh udah paranetnya udah dipotong nih, kira-kira semeter kali semeter lah misalnya, atau setengah meter kali setengah meter. Tengahnya diikat, talinya tembus ke bawah, tali tembus ke bawah, nanti di bawah pakai batu. Nah ini udah diikat ya, terus tali lagi naik ke atas, ini lagi paranet lagi, ikat lagi, paranet lagi. Jadi ntar digantung tali itu ada paranet pertama, paranet kedua, paranet ketiga, keempat, kelima kalau perlu. Jadi nanti dia akan ngisi di antara itu lobsternya. Boleh, nggak apa-apa, agak pendekan aja nggak apa-apa. Nanti yang penting dia bisa nyelinap masuk ke dalam. Merayap bisa. Nah dengan cara itu nanti di kolam yang tadi, kolam terpal tadi itu nanti bisa berlapis-lapis. Jadi kayak istilahnya kalau kita kan kalau cuma tinggal di rumah kan cuma satu lantai. Nah nanti kalau dibikin bertingkat gitu, jadi seakan-akan jadi kayak apartemen. Jadi kayak apartemen. Kalau apartemen kan istilahnya jadi muatnya lebih banyak. Tapi untuk sirkulasinya kalau misalkan yang bertingkat gitu harus kencang apa gimana? Nggak masalah. Jangan terlalu kencang Pak tetap. Jadi kalau misalnya cuma mau gelembung udara juga boleh. Nanti gini, nanti dia kalau Bapak di sana kan ini udah ada. Coba kita balik lagi ke sana ya. Nah jadi kan nanti ini udah ada airnya nih, ada keran air nih. Nah dikocorin aja Pak 24 jam. Ya kecil. Dulu Bapak pernah main ke tempat saya nggak ya? Pernah kan? Nah nanti ini misalnya dikocorin air nih, ini dibuka, nanti dikocorin air, biarin nyala 24 jam. Nah ya agak dikit aja, jangan terlalu gede. Ini pakai air tanah ya? Air ini, mata air di bawah. Mata air. Oke kita coba tes nanti ya, kadar pH-nya berapa. Ya gini aja nggak apa-apa, 24 jam. Nanti setelah itu kan akan terbuang. Nah nanti pipa di tengah itu dinaikin lagi. Ini kita mau air berapa nih? Kita mau segini misalnya. Nanti pipanya setinggi ini kira-kira. Nah setelah itu nanti ini kan pipa kecil nih tengah. Nanti beli lagi pipa yang lebih gede. Nanti dicoak bawahnya. Ada. Coba bawa sini. Lebih gede dari ini nggak? Nah nanti Bapak, ya di tengah kan nanti kan pipanya tinggi nih. Mungkin sekitar 60 cm atau 80 cm. Nanti ini juga tingginya kira-kira sama. Kira-kira sama atau lebih tinggi. Nah, kalau bagusnya itu sebenarnya nanti pipanya kalau udah tinggi, Pak, nanti pipa yang paling atas itu dibolong-bolongin. Oh, ya ada kayak gitu tuh. Kayak gitu. Ya, kayak gini. Nah, ini kayak gini kan bolong-bolong.
Nah, jadi nanti istilahnya bagian atasnya itu bolong-bolong kayak gini. Nanti ya ini contoh aja lah ya. Atasnya bolong-bolong, nanti bawahnya menormal. Jadi supaya kalau dituncepin nanti di situ, air kebuangnya di sini. Jadi lobsternya nggak ikut kabur. Jadi, nah setelah itu ini gunanya nanti kalau mau panen tinggal dibalik, dituncepin nanti jadi saringan. Kayak gitu. Nah setelah nanti udah dibikin tengahnya, pipanya lebih tinggi, lalu ada bolong-bolong, baru diselubungin lagi sama pipa yang tadi yang ada coak-coak itu. Nah sehingga dengan cara itu nanti kalau dikocorin air terus nih, itu airnya akan ngalir 24 jam. Jadi akan ngalir 24. Jadi di sini kan air baru nih. Nah nanti kita cek nih ini airnya seperti apa. Ini pernah dites gak deh? pH-nya berapa belum tahu ya. Oke, ini langsung keluar dari mata air. Oh, mata air langsung ya. Oke. Coba ya kita kocorin dulu. Biar air yang di dalam pipa keluar. Saya mau lihat air yang paling baru keluar dari dalam tanahnya pH-nya berapa. Ya, Bapak pegang. Ya, pegang dicelupin. Alat tes pH-nya dikeringkan. Itu langsung bisa dilihat di sini warnanya yang paling mirip yang mana. Nah, ya silakan pegang Pak. Ya. Kita lihat ini yang mana yang mirip. Ini. Oh ini ya, berarti pH-nya sekitar 6 Pak. Nah oke, ini yang baru keluar dari dalam tanah. Nah sekarang kita lihat Pak, ada bedanya nggak dengan yang sudah lama di sini? Nah, ada ini udah lama ya. Nah coba kita lihat. Oke, bentar Bapak pegang ininya. Ya. Oh, sama ya? Sama kan ya tadi ya? Hijaunya nanti coba yang ambil lagi, ntar kita sambung gabungin. Ya, oke. Ya. Nah, berarti kalau sama, berarti air yang baru keluar dengan yang tadi ini, ya, sama ya. Jadi berarti air yang baru keluar dari dalam tanah dengan yang udah diendapkan itu udah lama kan? Udah berapa hari ya? Udah lama, semingguan ada. Nah, berarti air yang baru keluar dengan yang sudah diendapkan ini nggak jauh beda. Berarti sebenarnya air ini bagus, dia bukan berbeda dengan air tanah yang pakai jet pump atau apa, yang dia dimana air tanah itu yang baru keluar dari jet pump, itu kalau yang biasa pakai jet pump ya, itu kadar pH-nya rendah. Nanti begitu diendapin di situ, pH-nya naik jadi 7, jadi 8 setelah diendapkan. Nah kalau yang air tanah seperti itu nggak boleh nih kocorin gede-gede di sini, langsung nggak boleh, karena nanti lobster akan stres. Dia udah biasa air udah stabil, dihantam air yang pH-nya baru, dia akan stres gitu. Nah tapi kalau yang ini kelihatannya bagus ya dari sudut segi pH. Nah sekarang kita tes oksigennya. Nah karena biasanya Pak air tanah kalau dipakai jet pump dari dalam tanah misalnya ke kedalaman 20 meter, 30 meter, baru disedot tuh kadar oksigennya hampir 0. Nah nanti begitu taruh di sini, kena udara, oksigennya baru naik, jadi 5 atau 4 begitu. Nah coba kita lihat di sini. Jadi kita biar tahu karakteristik air di sini tuh seperti apa. Ya, kita siapkan. Ini alat tes oksigennya. Sebelum kita gunakan alat tes oksigen ini, kita kalibrasi dulu dengan udara. Jadi ini yang sekarang dideteksi oleh sensornya adalah udara yang ada di sekitar sini, di udara, bukan di air ya. Jadi di udara itu harusnya sekitar 20,9 atau 20,8. Nah ini kalau masih bergerak terus, ya dia masih kalibrasi, bisa nyari. Oke, ya. Sekarang kita coba ukur. Nah, coba ada bak yang lebih gede buat nampung air ini. Boleh. Ya, oke. Taruh di lantai aja, Pak. Ya, sini. Ya, sekarang kita masukkan. Oke, ini. Nah, ini dia ini dalam satuan miligram per liter atau bisa juga dikonversi menjadi PPT. Jadi yang kalau biasa sih buat kolam ikan lobster minimal sih 3. Lebih tinggi lebih bagus. Lebih tinggi lebih bagus. Ini 4,5 Pak. 4,5 4 masih turun. Bentar ya. Oke, 4,1 4.
Ini sekalian langsung ada kelihatan suhunya Pak. Ini suhunya 28,1 derajat. Normal berarti ya. Normal. Kalau malam juga nggak dingin dari sini mah ya, daerah pinggir pantai. Ya, oke 3,9. Jadi oke. Nah sekarang kita mau lihat yang sudah di dalam kolam, yang sudah mengendap lama di kolam. Coba kita lihat yang di sana aja. Ya. Oke. Dan kita ukur suhu oksigennya di dasar kolam. 7,4, 7,7. Ah, berarti kelihatan ya Pak ya? Jadi beda 8. Ini maksimal sekali Pak. 8 tuh bagus Pak. Jadi ya tanpa aerator ini 8 udah 8. Iya, karena kan dia ketemu udara. Tapi ntar kalau diisi lobster kan lobster nyedot oksigen juga kan. Nah itu oksigennya bisa berkurang. 7,8, suhunya 26,8. 26,8. Ini lebih dingin suhunya. Daripada tadi lebih hangat. Karena airnya lebih dalam nih. Berarti dia oksigen yang baru keluar dari dalam tanah yang baru disedot masuk ke toron cuma sekitar 4 tadi ya. Nah, kalau yang sudah diendapkan sudah ada kasih oksigen dia 8. Nah, berarti memang perlu jangan terlalu langsung juga. Berarti kalau memang paling kalau mau diganti airnya jangan total. Paling misalnya 50% kayak gitu. Aman tuh kalau langsung berapa persen diganti langsung aman ya? Aman. 50% kan gini Pak. Jadi kalau udah air udah penuh segini, ini kalau disedot paling airnya juga nggak mungkin turun sampai langsung 50%. Paling mungkin turun seperempat, 25% atau 20%. Yang penting kan kita nyedot kotoran bukan buat ngabisin air, tapi sebenarnya lebih ke arah membuang amoniak. Oke. Nah, cuma kalau melihat kondisi air bagus ini pH-nya memang oke juga, hanya masalah di oksigen kalau baru keluar itu oksigennya lebih rendah. Nah, ini bisa dikocorin terus 24 jam. Kecil aja, nanti dikocorin 24 jam sehingga nanti otomatis ada air masuk baru 24 jam dan nanti akan ada air kebuang 24 jam. Oke, sekarang oksigen udah sebelum sesudah. Coba kita tes yang lain ya. Ini ada namanya TDS. TDS ini Total Density Solution. Ini mengukur bahan-bahan kimia biasa buat ini Pak. Kalau buat mengetes ini airnya bagus buat diminum atau tidak. Ini kandungannya kalau bisa seminim mungkin kalau memang untuk air minum. Oke, jumlahnya berapa? Nah, 90. Paling dia harus kalau idealnya di bawah 250. Di bawah. Kalau di atas berarti kandungan kimianya tinggi. Ya, jadi kalau sampai di atas 500 nggak boleh diminum. Nah, ini 93 ya. Berarti tergolong bagus, Pak. Kalau misalkan diminum langsung dipasak itu aman ini. Oh, itu sih kalau bakteri kan kita nggak bisa deteksi. Kalau ini hanya deteksi kandungan kimia. Coba kita ukur kadar kekerasan airnya. Ini menggunakan alat tes namanya Diskussoft ya. Sebentar. Kekerasan air itu kalau misalnya kita nyuci tangan, itu kalau sabunnya nggak ada, itu berarti kadar kekerasan air tinggi. Jadi kita cuci tangan tuh langsung kesat. Nah itu kadar kekerasan air tinggi. Tapi kalau kadar kekerasan airnya rendah, itu kalau kita nyuci tangan tuh kayak sabunnya nggak hilang-hilang. Kayak licin terus badan licin. Ya jangan terlalu rendah, tapi juga jangan terlalu tinggi. Jadi di tengah-tengah. Ya tapi lebih baik ke arah rendah daripada ke tinggi. Nah ini masih tergolong rendah Pak. 180-an. Ya ini bisa nyampe 1000 nih alat ukurnya. Oke, 180 mikro Siemens ya satuannya. Oke, 180 ya. Bagus Pak airnya. Iya sebenarnya apalagi dengan mata air seperti ini sebenarnya potensial sekali. Jadi sebenarnya pengembangannya nggak mesti harus menggunakan kolam terpal. Ya kalau ada ya nggak apa-apa. Tapi juga sebenarnya bisa langsung kolam tanah sebenarnya mah. Kalau di sini kayaknya tanah bisa nggak ngendap dan langsung turun lagi apa sih? Tergantung. Tinggi Tergantung tanahnya Pak. Jadi ini kolamnya di mana? di bawah. Oh, Mata airnya di sini. oh oke. Jadi mata air dari sana. Ada kalau turun ke bawah ada kolamnya. Oh itu ya dia kolamnya ya. Iya. Ya sebenarnya. Kolam tanah bisa di sini kira-kira. Bisa sih harusnya ya. Bapak harus coba. Jadi ntar Bapak gali tanah, kemudian setelah itu coba diisi air.
kira-kira dalam 1 meter diisi air mungkin semingguan ya pasti nyerap. Nanti sambil diinjak-injak, sambil tanahnya dibikin lumpur begitu. Nah setelah itu kalau udah seminggu 2 minggu masih ngerembes juga ya berarti banyak pasirnya. Jadi kalau dipegang tuh dilepas di tangan tuh ada banyak pasir, itu berarti artinya dia ngerembes airnya. Harus yang memang berlumpur, yang memang betul. Jadi dia nanti nutupin pori-pori gitu. Atau cara kedua adalah kalau mau lebih murah, gali tanah langsung lapis terpal. Jadi nggak pakai kerangka besi lagi. Ini kan kerangka besi kan berarti biaya lagi. Nah bisa juga Bapak langsung gali tanah, lapis terpal, terus dibikin, nanti sebelumnya dibikin ada jaringan pipa pembuangannya di bawah tanah sebelum dilapisin terpal. Nanti tinggal kan biasa tinggal pakai kayak gini lah, ini kan udah bisa kan. Sok drat dalam, sok drat luar, apa segala macam. Jadi ntar ada kolam tanah itu ada pembuangan airnya, bisa buang. Kayak gini kalau misalkan di atas nih ada kan bertingkat nih, tanahnya bisa langsung bikin pembuangannya kali. Bisa, bisa. Jadi bedanya cuma itu aja sih. Jadi kalau ini kan pakai terpal, pakai kerangka besi. Nah kalau sekarang digali ke dalam, dimasukin terpalnya di dalam tanah. Itu bedanya cuma itu aja sih. Nah kayak gini Pak, bagus nih setinggi ini nih. Kalau tanah sih di sini di belakang juga masih luas kok. Oh iya, bisa dimanfaatkan. Oh ini ngatur ketinggian airnya, pembuangan di sini ya? Iya, di sini nanti. Sini ya? Iya itu. Oke. Oh iya. Tinggal dibuka kerannya. Nah sebenarnya ini udah oke Pak. Ini buang bawah. Ini gak sama sebenarnya Pak. Ini gak prinsipnya buang bawah sebenarnya dengan cara ini. Ini cara kedua Pak. Kali cara yang tadi saya bilang tadi kan pakai ininya tengahnya ditinggiin, dikasih selongsong. Nah cara kedua ya kayak begini. Ini cara kedua sama. Berarti kalau Bapak udah ada sistem kayak gini mah udah nggak usah dicarain tadi saya Dia udah nyedot di bawah ya? Udah otomatis. Kan dia begitu ditambahin air terus nanti ini air makin naik nih. Begitu dia sudah di dalamnya setinggi sama dengan ini, dia akan mulai ngeluap. Yang ngeluap ini air dari mana? Dari dasar. Udah nggak usah dibikin lagi berarti. Saya nggak ngeliat, saya nggak ngeliat ininya tadi. Itu kayaknya nggak ada deh. Yang ini dari 3 udah ada emang. Oh iya. Berarti ini memang udah yang bikin ini udah pikirkan untuk buang air tengah. Jadi udah tinggal kocorkan air dari sana, masuk ke sini. Nanti setelah ini udah penuh, makin lama makin naik, dia akan otomatis ini akan terbuang karena ini kan berhubungan dengan pipa pembuangan kan. Dan sekaligus juga ini sebenarnya tinggal kalau mau kuras kan tinggal buka keran ini, dia akan ngalir kebuang semua. Gitu. Nah cuman satu hal aja paling nanti ini kalau buat yang bayi yang nggak bisa segede gini lubangnya. Itu pembuangannya. Ya? Iya itu kegedean. Nanti ngumpul semua di dasar ini nih. Memang nggak bisa kabur, cuman ya di dalam sini. Iya, nanti begitu itunya dibuka kabur semua lobsternya, bayinya ya. Bayi yang kecil. Oke, jadi rencana yang di daerah sini ini untuk yang si lobster semua nih. Oh, oke, ya sampai sana ya bak-bak fiber itu ya, apa yang gede itu ya, kotak-kotak ya. Oke. Baik. Oke, paling dari saya sih ini. Jadi rencana mau perkawinannya di mana? Perkawin di sini sih. Sana ya. Oke, kita bahas satu-satu deh. Oke, ini buat perkawinan ya. Ada kolam lain selain ini? Ini udah ada isinya. Udah, ini ada berapa ekor ya? Ada 10 ekor gitu kalau misalnya. Oh, oke. Ini 10 ekor. Seluas ini. Oh, berarti bisa diisi lagi kalau mau. Masih muat. Nyoba airnya juga. Oh. Kalau misalkan kita beli langsung banyak. Oh, takutnya. Iya, tapi sejauh ini oke kan? Oke, baru 5 hari lah ini. Ini dari saya bukan ya? Bukan, dari Beda tempat. Beda. Oh, oke. Ya nanti coba aja karena tiap tempat kan beda-beda kondisi airnya, kondisi pH-nya. Jadi kalau yang dari tempat lain cocok, mungkin juga tempat saya nggak cocok. Tempat saya cocok, mungkin juga yang lain nggak cocok. Waktu pelatihan gua tuh hidup di sini ada. Oh, ada yang dari pelatihan bawa lobsternya. Oh, oke. Iya. Ini udah ada berapa ekor? Oh, oke. Ya berarti kalau bisa ya kalau nggak di sini aja ya, lebih luas ya. Nah, cuma nanti airnya pelan-pelan ditambahin dikit-dikit. Jadi agak tinggian dikit airnya. Jadi kalau ini kan agak terbuka ya, meskipun ditutupin paranet ya. Jadi kalau terbuka begini, dia kan ada faktor panas dari atas. Nah kalau airnya pendek, itu dia gampang berubah-ubah. Jadi kalau ditaruh termometer di sini sama Bapak, itu diukur siang suhunya berapa, malam suhunya berapa, pasti naik turun. Dan naik turunnya kemungkinan agak tinggi Pak. Saya nggak tahu berapa, nanti Bapak harus tes sendiri pakai termometer dicelupin.
Jadi siang-siang paling malam, siang-siang paling panas berapa, malam-malam paling dingin berapa. Itu kemungkinan besar dugaan saya karena airnya pendek, itu siang agak panas. Nanti malam dingin, siang panas, malam dingin. Nah itu kalau bisa sih sebenarnya dikurangi naik turunnya. Pasti naik turun, karena kan siang pasti panas, malam dingin. Cuman kalau bisa jangan terlalu tinggi. Nah cara menguranginya, yang pertama ya ini udah bagus, dikasih paranet anggrek. Cara yang kedua, airnya dinaikin semaksimal mungkin. Ya mungkin misalnya batas kita 10 cm dari atas bisa. Nah cuma harus diperhatikan, makin tinggi airnya naik, nanti kemungkinan dia bisa manjat tuh makin besar. Karena jarak antara ini ke sini udah makin dekat. Nah ini bisa diatasi dengan cara apa? Bagian pojok ini, Bapak kalau ada keramik bekas, ditutup keramik, kayak gitu. Tapi ini air kalau misalkan tinggi cepat berlumut gimana tuh? Nggak masalah. Jadi kalau lobster itu di kolam yang berlumut, pertumbuhannya akan lebih cepat. Bagus berarti. Bagus, justru bagus. Jadi justru memang kalau kayak kita di kolam tanah malah justru sengaja dikasih pupuk supaya berlumut gitu. Seminggu juga penuh lumutnya. Oh nggak apa-apa, justru bagus Pak. Jadi lumut itu nggak masalah, yang penting amonia kotorannya dibuang. Jadi kan yang di dasar kolam nanti misalnya ada kotoran lobster, sisa pakan itu disedot. Kalau nggak disedot, cara kedua bisa juga ya dikocorin air terus 24 jam yang tadi saya di sana. Jadi itu di pipa pembuangan itu ditinggiin lagi kayak saya tadi bilang, terus diselong-selongin pakai pipa yang lebih gede, ada coak bawahnya. Jadi ntar kalau dikocorin air, dia akan kebuang dari bawah gitu. Jadi dikocorin airnya terus saya 24 jam Pak. Jadi pompa ini hanya lebih ke arah bukan filter nih sebenarnya, kan gini kan cuma pompa nyemprot doang kan. Oksigen aja, cuma oksigen aja. Nanti Bapak pembersihan kotorannya bukan dari filter tapi dari kocoran air terus menerus 24 jam. Kayak gitu, karena airnya bagus Pak. Dari mata air tadi itu saya cek pH-nya antara air yang di sini dengan pH yang air yang baru keluar sama. Begitu. Jadi ini juga sama Pak, airnya dinaikin aja. Nah, dengan air dinaikin itu juga memiliki efek Pak, khususnya di sini ya. Efek yang lain adalah selain daripada kestabilan suhu, kalau suhunya airnya tinggi, itu kalau kena air hujan, itu dia nggak bakal banyak berubah pH-nya. Air hujan itu kan pH-nya rendah, apalagi kalau hujan pertama itu lebih asam. Nah, kalau dengan kita airnya dalam, maka kena air hujan itu nggak banyak pengaruh. Karena kan kalau misalnya airnya cuma sedikit, ini kan misalnya berapa nih, 10 cm atau 15 cm ya. Nah, kena air 5 cm aja, berarti kan udah 50%, ya kan? Tapi kalau airnya misalnya 30 cm, kena air 5 cm yang sama kan cuma sekian persen gitu kan? Jadi tinggal paling perbaikannya itu aja Pak. Ya ini sih udah bagus Pak, kolamnya udah bagus, udah rapi. Terus juga Bapak sumber airnya juga sangat baik sekali. Ini masih masih di pedesaan ya. Jadi pohon-pohon banyak, jadi air juga berlimpah. Jadi nanti kalau lobster ini udah masuk yang dari saya, itu dibiarkan jangan diotak-atik selama 4 minggu. Ya, paling lama 5 minggu. Supaya apa? Supaya nanti dia kawin di sini, bertelur. Nah, nanti kenapa saya pakai 4 minggu 5 minggu? Karena itu masa yang paling lama yang dimana lobster yang sudah bertelur di awal belum menetas. Nah, jadi selama 4 minggu jangan diotak-atik tuh. Karena nanti kalau kita sering-sering serokin, cek-cekin lagi, malah nanti yang harusnya besok kawin malah nggak jadi kawin. Karena stres, dicerokin. Nanti setelah 4 minggu 5 minggu baru diserokin, dicekin satu-satu ceweknya udah bertelur atau belum. Nah kalau yang sudah bertelur nanti Bapak tinggal taruh di sini. Nah tinggal kasih peradat lagi kayak tadi. Tempat sembunyi taruh di sini. Nah kalau bisa yang ditaruh satu kolam ini umur telurnya sama. Jadi kalau di sini nanti dapat nih, ada yang masih telurnya masih bulat, berarti barang-barang yang bulat-bulat semua. Ada yang sudah ada mata, semua satu kolam yang udah ada mata, yang udah sampai udah capitnya kakinya, udah mau netes, udah mau lepas dari ibunya, satu kolam lagi yang berbeda. Jadi satu kolam ini satu umur telur yang sama. Tujuannya supaya nanti dia kalau netesnya bareng. Kalau netesnya bareng, berarti kan otomatis nanti yang kalau ada yang kecil sekali, berarti pasti kuntet. Yang sedang standar yang buat konsumsi. Lalu kalau yang paling gede pasti yang super yang buat calon indukan. Jadi nanti yang calon-calon indukan Bapak kumpulin, nah bisa digedein, bisa di kolam yang di sana misalnya. Ya ditaruh di sana nanti ke depannya Pak di sini bisa bakal ada ribuan ekor indukan. Nanti kita butuh lagi kolam-kolam nanti buat pembesaran anakannya. Kita bongkar dulu deh ininya, lobsternya. Ya, oke. Nah ini dia
packingnya pakai styrofoam dengan busa dan juga ada es batu di sini, jadi suhunya dingin. Nah ini lobsternya gambarannya agak dingin. Nah jadi kita taruh dulu di bak di sini yang kering, kondisi kering. Nah silakan Pak, ya kata nggak apa-apa. Di airnya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ini saya baru kembali dari tempat Pak Hotman dan Pak Badrus Salam. Perjalanan yang cukup jauh. Tadi pulang kurang lebih sekitar 3 jam lebih perjalanan karena ada kemacetan dari Anyer sampai ke Bintaro. Dua tempat yang sangat menarik. Pak Hotman yang mengembangkan lobster menggunakan kolam terpal di rumah, dan juga Pak Badrus Salam yang mengembangkan menggunakan kolam terpal ukuran yang lebih besar di lahan yang menggunakan air dari mata air. Jadi dua kolam ini memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda, dan kita doakan semoga usaha yang dilakukan di kedua tempat ini bisa berhasil, dan apa yang masukan-masukan yang bisa kita berikan itu dapat membantu perkembangan usaha daripada kedua klien kita ini. Baik, sampai berjumpa lagi di episode yang lainnya, di klien-klien yang lain. Dan apabila Bapak Ibu sekalian mau tempat Bapak Ibu dikunjungi, silakan hubungi nomor handphone saya 0812 80 989 08. Salam lobster.